Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Ya. Ya, pertama pertanyaan saya salah satunya ini. Jika kita akhirnya memilih untuk menggunakan dinar emas atau perak, sedangkan populasi manusia dunia itu kan terus bertambah. Kira-kira sekarang itu kan ada 7,6 miliar. Otomatis akan ada 7,6 miliar kandungan mineral emas yang akan diambil dari itu. Apakah mungkin nanti kandungan mineral emas itu akan habis di bumi ini? Yang kedua, jika mungkin kalau perdagangan tingkat daerah masih bisa ya kita menggunakan emas atau dinar dirham. Ya. Tapi apakah mungkin jika dinar emas dan dinar perak itu digunakan dalam kebijakan internasional, perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia, perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat, kan itu udah ada kesepakatan secara global. Yang ketiga, astagfirullah. Tadi Ustaz juga membicarakan tentang pajak. Adakah solusi yang bisa solutif terkait jika negara tidak memajaki masyarakat, maka negara itu bisa memperoleh pendapatan dari mana gitu? Bisa membangun negeri ini bagaimana caranya? Yang selanjutnya pertanyaan berikutnya satu mungkin ini gini. Terakhir kan dalam ada suatu perusahaan itu perusahaan pencetak Al-Quran. Kita kan masih menggunakan uang nih. Apakah Al-Quran itu masih dianggap haram atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Iya, dalam meminjam uangnya untuk pencetakan Al-Quran. Iya, gini, pernah dengar dulu Pak Habibie jual pesawat dibayar pakai beras? Pernah. Nah iya, itu perdagangan internasional bukan? Ya, jadi nggak ada soal. Mahathir beli Sukhoi dibayar pakai kelapa sawit, gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya itu bahwa membayar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau dalam fikih itu disebut tamliku ain maliyatin, mendapatkan harta ditukar dengan harta. Jadi jual beli itu harta ditukar dengan harta. Masa harta ditukar dengan ilmu sihir begini? Berarti artinya barter gitu? Ya itu yang namanya jual beli. Kalau tidak barter, riba namanya. Ngepet sampean. Gitu. Berarti nggak ada alat tukar yang pasti gitu Pak? Oh memang kalau buat jual beli antara dimingkum mesti redo sama redo. Ya, Habibie redo dibeli dengan beras, yang punya beras redo terima pesawat. Ya, butuh dolar, harus pakai dolar, nggak perlu. Mahathir redo terima Sukhoi, orang Rusianya redo terima kelapa sawit. Itu yang namanya redo sama redo. Ya, haram hukumnya memaksakan satu alat tukar tertentu. Gitu, ya. Nah, terus yang kedua udah lupa saya, banyak banget pertanyaannya. Populasi manusia. Populasi manusia udah punya 1 dirham. Nah, 1 dirham dia udah mikir 7,5 miliar dirham. Iya kan? Gitu. Jadi artinya adalah bahwa ya kita action dulu. Kita ini dibuat pemimpi hari ini. Ya, karena dimakan sihir jadi pemimpi dan sebagainya. Nah, kan emas setiap tahun bertambah. Gitu. Populasi tambah, emas juga bertambah. Masalahnya adalah emas itu ditimbun. Kalau emas itu beredar, pasti cukup. Kalau kita simpan di bawah ketek semua, ya nggak cukup. Tapi kalau dipakai buat jual beli pasti cukup. Satu. Yang kedua, kan uang kita bukan hanya emas, perak, tembaga, jagung, kelapa sawit, beras ketan, jewawut. Ya kan? Jewawut aja di Jogja ini timbun-timbun. Kalau lagi langka baru dijual, harganya mahal. Nah itu. Jadi semua cukup. Yang ketiga, dia sendiri udah lupa nih. Pajak. Ya Allah, pajak. Kamu senang dipajaki? Bukan senang, tapi saya berpikir bagaimana negara ini bisa membangun. Nah, kan tadi saya udah beritahukan bahwa kehidupan fitrah itu tidak memerlukan negara. Negara ini datangnya dari mana? Siapa yang menciptakan negara ini? Bankir. Jadi pajak ini buat kepentingan siapa? Bankir. Kamu pikir pajak buat apa? Untuk pendapatan negara kan? Pendapatan negara dari mana? Dari pajak. Buat apa pajaknya? Untuk Membangun negeri. Masya Allah, hebat benar. Apa yang dibangun? Coba sebutkan. Hah? Apa yang dibangun?
Infrastruktur apa? Wah, bandara. Bikin bandara dari mana? Tang. Apalagi? Ayo. Bikin jembatan. Jembatan dibikin pakai apa? Tuh. Satu lagi biar percaya ya. Hah? Jalan tol dibangun dari apa? Wah, kenceng bener tuh. Ya. Jadi nggak ada. Jadi pajak itu hanya dipakai buat nyicil utang sama membayar pengelolaan utang. Setiap bangun utang baru. Coba lihat 70% APBN buat apa? Nah, bayar hutangnya 10% paling 200 triliun. Yang 70% buat apa? Hah? Buat yang namanya belanja rutin, yaitu pegawai, listrik, telepon, dan seterusnya. Kerjaan mereka apa? Kerjaan mereka ngapain? Ngutang dan ngelola utang, betul gak? Betul. Kata mereka betul. Apalagi kata saya. Yang keempat. Aduh, itu wau alam ya. Sama seperti kalau saya tanya gaji kerja jadi pegawai negeri itu gimana? Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah sumber gajinya ngutang dan pajak. Dua barang haram. Tapi apakah bekerja sebagai pegawai negeri itu haram? Allahu alam, saya nggak tahu. Sama. Kalau mencetak Quran dan uang kertas kan tahu tadi uang kertas itu apa, ya kan? Tapi apakah itu haram atau enggak? Allahu alam, nggak tahu saya, nggak bisa jawab.